Saat bertanya, saya disclaimer terlebih dahulu. Bingung kok. Makanya jangan gaya mabok. Ini kita serius. Bobok, kalah debat. Masa kita kalah PK, kawan? Kita udah menang debat, kalah PK tuh. Terima. Oke, pencet. Apa bingung? Gua gampang jawab kok ini. Jawab, silakan. Ini Anda, saya ambil langsung data dari Gereja Katolik ya. Ya, langsung kau buka di Iman Katolik ya. Penghormatan salib dengan mencium berlutut merupakan tradisi Gereja Katolik, seni keagamaan Katolik berupa benda. Ya, ini sebuah bentuk penghormatan, bukan sebuah penyembahan. Ya, Nandar ya. Gereja Katolik tidak pernah menyembah salib ini, tetapi ini hanyalah sebuah bentuk penghormatan. Ya. Nah, dasarnya dari mana kalau dalam Taurat itu penghormatan? Yosua dalam Taurat, Yosua pasal 7 ayat 6, itu dia sujud langsung ke bawah tanah. Ya, menyembah artinya dalam arti menghormati tabut perjanjian. Poin pertama. Poin kedua, itu Nabi Musa membuat dua patung kerub, Nabi Musa membuat patung tembaga ular, disuruh tatap. Ada tradisinya jelas, penghormatan bukan menyembah. Silakan kau cari ketika Yosua melakukan sujud kepada tabut perjanjian, apakah di situ menggunakan kata latria? Kalau ada saya mualaf malam ini. Ya. Poin kedua Nanda. Poin kedua adalah ketika orang Katolik menghormati dengan mencium salib itu dalam bentuk tradisi Nandar, orang Katolik tidak pernah mengatakan mencium salib itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Beda sama Hajar Aswad kan. Ada salib nih, saya pakai salib nih, saya cium salib ini. Apakah saya bilang salib itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya? Kagak. Hanya di ajaran Islam benar atau enggak, mencium batu bisa menghapus dosa kan? Coba kau tunjukkan Gereja Katolik mengatakan bahwa mencium salib itu menghapus dosa. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kau tunjukkan gereja di dalam Alkitab bahwa ketika Yosua sujud kepada tabut perjanjian itu menggunakan kata latria. Coba kau tunjukkan. Kalau ada saya mualaf sekarang. Karena di situ menggunakan kata proskuneo. Beda nih sama ini Nandar. Desak-desakan perempuan sama laki-laki Nandar. Laki-lakinya pakai kolor enggak? Desak-desakan Nandar ini. Ini kesaksian. Nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum. Bener-bener ya Allah, aku dari tadi ya diikutin. Katanya ada yang mesum Nandar di situ Nandar. Kemudian Nandar, poin ketiga Nandar. Jawab ya. Dua pertanyaan saya, ini pertanyaan ketiga. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mencium batu bisa menghapus dosa. Lebih mulia manakah Muhammad ataukah batu Hajar Aswad? Tarik nafas kon di situ. Teman-teman jangan kalah PK teman-teman. Jaga ujung guys, kali 5 teman-teman, kali 5. Ya, mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa, tapi mencium batu bisa menghapus dosa. Inilah Nandar, kejanggalan yang membuat banyak orang tertahan untuk masuk Islam. Ini sebuah pertanyaan, coba kau jelaskan. 3 pertanyaan saya itu Nandar. 3 pertanyaan, saya harap kamu catat ya. 3 pertanyaan saya kamu catat ya. Jangan sampai kamu nggak catat pertanyaan saya. 3 pertanyaan saya. Kamu nggak jawab pertanyaan saya anggap kamu ini nggak profesional.
Sampai situ paham Nandar? 3 pertanyaan tembak ujung guys. Adakah kali 5 teman-teman? Adakah sayang? Ada sayang, ada. Nandar, itu ada yang sampai kesaksian loh. Di video itu katanya dilecehkan. Kok segitunya Nandar? Awak pun heran Nandar, awak pun heran ini serius. Nandar, kita diskusi ya berdasarkan ini ya data. Silakan Nandar. Baik. Teman-teman jangan di ini dulu, pas pek aja. Makasih ya. Terima RK. Pertanyaan saya tidak dijawab. Orang Kristen beribadah pada hari Minggu ini berdasarkan tradisi apa? Karena di dalam Bible tidak ada. Ya, kemudian tadi pertanyaan saya mengenai 12 murid Yesus. Kenapa yang ditulis hanya 12? Bukankah Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 10 nomor 1 kalau Yesus ini 72 murid. 70 murid. Kenapa yang 12 yang digembor-gemborkan? Ini menurut tradisi dan konsepsi apa? Nggak dijawab. Tunjukkan hadisnya kalau batu Hajar Aswad itu menghapus dosa. Saya sudah belajar ulumul hadis, saya belajar mustalah hadis, tidak ada batu Hajar Aswad itu menghapus dosa, itu tidak ada. Coba kau. Di dalam kaidah bahasa Arab itu ada yang namanya ya idofah ya lil mutakallim. Tunjukkan di mana idofahnya kalau batu Hajar Aswad itu menghapus dosa. Pamer bahasa Arab gua, didukung oleh Mesia, gua belajar bahasa Arab. Sekarang tunjukkan hadisnya, jangan cuma omong-omong. Saya belajar hadisnya, tidak ada batu menghapus dosa. Bahkan berbicara tentang penghapusan dosa, itu Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu mata qaddama min dambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dihapuskanlah dosa-dosanya. Bukan puasa yang menghapus dosa, tapi Allah menghapus dosa atas amal perbuatan baik kita. Quran surat Al-Muluk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quran surat Al-Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi batu Hajar Aswad tidak dapat menghapus dosa. Makanya kaidah bahasa Arab mana kalau batu dapat menghapus dosa? Ya, bahkan seorang muslim berjumpa dengan seorang muslim, jabat tangan begini, itu juga menghapuskan dosa. Bukan tangannya yang menghapus dosa, tetapi amal perbuatanmu mengikuti Rasulullah, itulah yang menghapus dosa. Ketika ada duri di jalan kau ambil, maka menghapus dosa. Bukan durinya yang menghapus dosa, tetapi amal kebaikanmu yang kemudian mengangkat duri dari jalan, itulah yang menghapus dosa. Kenapa hanya batu yang kau bahas? Duri tidak dibahas, puasa tidak dibahas. Berjalannya seorang muslim ke masjid untuk laki-laki berjamaah sholat 5 waktu, itu juga menghapus dosa. Bukan jalannya yang menghapus dosa, tapi amal perbuatannya yang menghapus dosa, saudara. Coba tunjukkan bahasa Arabnya. Saya sudah belajar bahasa Arab, baru 2 kali pertemuan. Dalam kaidah bahasa Arab mana idopah mengacu kemana kalau batu itu menghapus dosa? Tidak ada. Seorang muslim lebih mulia daripada batu Hajar Aswad, apalagi dengan Rasulullah. Yesus aja tidak lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin Yesus di hari kiamat. Jederkon bobok pakai ilmu ya. Di mana Yesus mengajarkan untuk mencium patung Yesus? Nggak ada. Itu adalah ajaran manusia. Ya, bobokon, batuk-batuk, kapok. Nah, ini bahkan di dalam Bible-mu itu ada larangan untuk menjadikan pohon sebagai berhala, sebagai patung. Ini loh, Keluaran 20. Ulangan 16:21, jangan engkau menanam suatu pohon sebagai tiang berhala. Pohon malah dipahat jadi berhala. Ya, Yeremia dijelaskan juga ya.
kayu jadi berhala. Ya, hanya kan kalian yang membuat berhala dari kayu itu. Oke, saya tanya sekali lagi. Saya tanya, tolong jawab. Pertanyaan saya, orang Kristen yang kemudian beribadah di hari Minggu itu berdasarkan tradisi apa dan ajaran siapa? Lalu yang kedua, 12 murid Yesus ini konsepsi dari mana? Dari ajaran apa dia meniru? Sementara Yesus bukan hanya memiliki 12 murid, tetapi di dalam Lukas 10 nomor 1, Yesus memiliki 72 murid. Jedermon, jawab itu pertanyaan saya. Bobok, kalah debat. Untung dia menang PK ya, kalah debat ya. Bobok. Jangan nangis. RK bobok. Udah kalah debat dari si Edis, kalah debat dari saya. Mana waktunya? Waktu. Jangan kabur. Oke. Ya. Yosua 7 ayat 6. Pertanyaan saya kamu tidak jawab lagi, Nandar. Yosua pun, ini perjanjian lama ya, menggoyahkan jubahnya dan sujudlah ia, sujud ya, menyembah ya, sampai ke tanah ya, dengan mukanya sampai ke tanah. Artinya dia sujud seperti orang Islam sujud itu. Di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama-sama dengan para tetua Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Nah, coba kau tunjukkan dalil. Ya, jadi orang Katolik melakukan berdasarkan apa? Berdasarkan tradisi di dalam Taurat. Tabut perjanjian disujud sampai ke tanah loh. Tapi apakah ini latria, Nandar? Coba kau tunjukkan kata latria ketika Yosua sujud sampai ke tanah. Gak bakal kau temu. Kita tahu kan ada latria, ada proskuneo. Yang kejadian dalam Yosua 7 ayat 6 ini adalah proskuneo. Proskuneo bukan berarti latria. Ya kan? Makanya karena itu bentuk penghormatan Yosua kepada tabut perjanjian. Begitu pula kami nggak menyembah salib, tetapi kami menghormati pribadi di balik salib itu. Ya, itu proskuneo, penghormatan. Kau tunjukkan data, kau nggak jawab pertanyaanku, Nandar. Kalau ada, aku mualaf malam ini. Kalau ada, malam ini saya mualaf, Nandar. Kalau Yosua itu latria kepada tabut perjanjian, kalau orang Katolik itu latria kepada salib, kalau ada saya mualaf. Akademis kau, Nandar. Katanya kamu akademis, mau upgrade. Ternyata sontoloyo lagi. Kemudian Nandar, kau nggak bakal temu. Bedanya kami sama kalian tuh gini, Nandar. Nandar, gak bisa dipencet. Sampai desak-desakan gini loh. Sampai desak-desakan. Nandar. Ini loh, Nandar, yang membuat kami ini bertanya-tanya. Orang Katolik mencium salib, orang Ortodoks mencium ikon. Ya, Nandar ya. Tetapi baris berbaris, gak desak-desakan kayak gitu. Ada nggak orang Katolik desak-desakan kayak gitu? Itu sama, saya tanya, Nandar, permisi. Itu pakai kolor gak? Kali 3 guys, kali 3 guys, gas kali 3 guys, tembak kali 3 guys, mumpung kali 3. Iya, itu pakai kolor nggak, Nandar, ku tanya. Kata Rashid kemarin dia nggak pakai kolor. Coba kamu tanya Rashid, Rashid bilang dia nggak pakai kolor kemarin loh. Kau tanya Rashid sekarang, kau tanya Rashid kemarin naik ke live saya, dia bilang dia nggak pakai kolor. Ada nggak orang Katolik nyium salib nggak pakai kolor? Coba tanya.
Ini jelas loh Nandar. Pertanyaan saya selanjutnya itu apa? Ketika Muhammad itu mencium Hajar Aswad, dasarnya dari mana? Tradisinya dari mana? Kalau kami tradisinya jelas. Taurat ada yang mengajarkan itu. Muhammad sampai bisa cium Hajar Aswad itu dari mana? Apakah Abraham yang mendirikan Ka'bah? Buktinya mana? Coba kasih adu argumentasi yang pantas lah Nanda, yang akademis lah. Aku ini pingin diskusi yang akademis loh Nanda. Pingin tahu sesuatu yang dibalik Hajar Aswad itu apa. Kenapa sampai Muhammad itu mencium Hajar Aswad? Aku pingin tahu Nanda. Bukan bermaksud apa-apa, aku pingin tahu aja Nandar. Kenapa sampai demikian? Kita kan dialog nih Nandar, bukan debat. Dialog ini. Saya bertanya, kamu menjawab. Kamu bertanya, saya menjawab. Janganlah kamu muka murung sampai seperti itu Nandar. Jawab itu 3 pertanyaan saya itu belum selesai itu. Saya kasih tantangan kamu latria. Yosua itu latria, coba. Sok, mangga dijawab Nandar. Endang. Kalah debat, Bobok. Teman-teman, ayo dong menangin PK kita. Ayo RK, dimulai. Serius ya Nandar ya, jawab. Iya, ini gua serius. Iya, iya. Kamu jawab pertanyaan. Aku ini nggak ada bermaksud, hanya pikir Iya, iya. pertanyaan. Baik, udah ada. Waktunya dimulai, waktunya dimulai. Oke, pencet. Ya, diterima ya. Bismillah. Jadi sebetulnya berebutan Hajar Aswad itu tidak sesuatu hal yang tidak dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW itu mengajarkan kalau kita tidak sanggup untuk mencium, cukup kisbai aja, itu enggak. Jadi rebutan batu Hajar Aswad itu sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam Islam, tidak ada. Karena mencium batu Hajar Aswad itu sunnah, bukan suatu kewajiban. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang mampu menjaga lisannya untuk tidak menyakiti saudaranya dan tidak mengganggu seorang muslim itu yang mampu menahan lisannya untuk tidak menyakiti saudaranya dan menahan anggota tubuhnya untuk tidak menyakiti saudaranya. Berdesakan-desakan semacam itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Tanya Ustadz yang lurus ya. Bahkan kalau kita tidak sanggup, itu cukup dengan kisbai. Ada hadis yang sahih mengenai itu. Itu bukan ajaran Islam, berebut macam itu. Karena ajaran Islam itu tidak boleh menyakiti saudaranya dan itu bukanlah suatu kewajiban. Sudah saya jawab. Nah, perhatikan ini. Ya, kalau mencium batu Hajar Aswad itu dituntun oleh Rasulullah, tapi kalau desak-desakan itu kalau saya tidak sependapat, tidak setuju. Perhatikan ini, ya. Saya mau nanya dulu, boleh nggak Bu? Upaya berapa? Perhatikan. Ya, saya tunjukkan kamu. Ya, jadi kita harus tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Mencium batu Hajar Aswad itu bukan salah suatu kewajiban. Sementara menjaga lisan kita, menjaga anggota tubuh kita untuk tidak menyakiti orang lain itu suatu kewajiban. Kita jangan salah prioritas. Mencium batu Hajar Aswad itu sunnah, bukan kewajiban. Justru kita menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita kepada orang lain, itulah yang kewajiban. Makanya Rasulullah juga mengajarkan kalau tidak sanggup, lu cukup kisbai aja, boleh. Nah, perhatikan ini Rka. Ini video dari Mel Atok ya. Apa ini? Hukum pertama, jangan ada pada muala lain. Hukum kedua, jangan membuat patung berupa apapun yang menyerupai. Tadi kan ini Rka. Hukum pertama, jangan ada pada muala lain. Hukum kedua, jangan membuat patung berupa apapun yang menyerupai apapun yang di langit, di bumi, di air, di mana untuk disembah. Jangan. Bikin patung untuk seni boleh, bikin patung sembah tidak boleh. Itu siapa yang ngajarin? Kau mengatakan di dalam Yosua itu bukan berbicara tentang mencium. Ya, kau baca tuh Yosua ini tidak mengajarkan untuk mencium patung Yesus. Bahkan tabut perjanjian saja ini nggak dicium. Lu nanya hal-hal yang tidak ada urgensinya. Nanya Yosua.
Yosua dengan tradisi Katolik yang mencium patung Yesus itu tidak relevan. Joshua itu bersujud, bukan mencium. Kalau mencium batu Hajar Aswad itu sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah mencucukkan tongkatnya, kau batu tidak bermanfaat, tidak memberikan bahaya. Andaikan Rasulullah tidak menciummu, aku tidak akan. Jadi mencium batu Hajar Aswad itu sunnah. Sebuah kewajiban kita adalah kita tidak boleh menyakiti kaum muslimin dan tidak boleh lisan kita mengganggu orang lain. Jadi kalau berdesak-desakan semacam itu bukan suatu kewajiban. Yang wajib itu menjaga kita agar tidak menyakiti orang lain, apalagi berbuat hal-hal yang cabul. Itu nggak boleh. Nah, pertanyaan saya nggak dijawab. Pertanyaan saya, kalian ibadah hari Minggu ini siapa yang ngajarin? Suksesi apostolik yang mana? Magisterium gereja yang mana? Yang berikutnya adalah katekismus gereja Katolik yang mana yang mengajarkan ibadah hari Minggu? Itu siapa yang ngajarin? Yang kedua, konsepsi 12 murid itu sebetulnya ajaran siapa? Ajaran Musa kah atau ajaran pagan? Ini tidak kau jawab. Semua pertanyaanmu saya jawab berdasarkan data. Cederan, bobok. Jadi teman-teman ya yang mau berumroh jangan rebutan. Karena itu bukanlah suatu kewajiban. Apalagi sampai kita berbuat mesum. Gak boleh itu. Harus tahu prioritas itu menjaga saudara kita. Bukan malah sunnah dikedepankan, kewajiban malah ditinggalkan. Kewajiban kita itu menjaga saudara kita. Ya, karena di dalam hadis juga ada kisbah aja ada itu. Bobok, kenapa diam? Daripada desak-desakan, menyakiti, berbuat mesum, ya itu justru dosa. Mana di ini? Kenapa terdiam? Ayo. Mana? CR kan. Oke. Diam aja. Terguncang kau. Sabar Nandar, aku mana? Oke. Ya. Oke, pencet. Ini hal yang sangat penting, makanya aku sampai buka data ya. Pencet Nandar. Karena aku juga nggak mau di framing. Pencet. Ya. Ini pengajaran ya. Ya makanya saya bilang ya, kalau Pak Pandita Melatok ingin dialog dengan saya masalah ini ya silakan. Sebenarnya ini bukan urusan Nandar. Ya. Ini Keluaran 20 ayat 4. Janganlah membuat patung bagimu ya yang menyerupai. Lihat ayat 4-nya. Ayat 5-nya, jangan sujud menyembah. Poinnya adalah jangan sujud menyembah. Tetapi konteks pertama adalah jangan membuat bukit patung. Ini konteksnya apa nih? Latar belakang konteksnya ini adalah apa? Allah itu transenden. Esensi Allah itu tidak terlihat. Karena bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kalau Allah bersemayam dalam terang tak terhampiri, bagaimana dia membuat patung? Bagaimana dia menyerupai Allah, membuat Allah yang esensi yang tidak terlihat? Ya, secara singkat. Nah, konteks di dalam Keluaran 20 ayat 4 itu Nandar, yang pertama ini adalah konsep Dewa Dagon. Jadi orang-orang pada saat itu membuat itu Dewa Dagon. 1 Samuel pasal 5 ayat 2 sampai 4. Kemudian Keluaran 20 ayat 4 yaitu konteks adalah jangan membuat dewa, yaitu namanya dewa apa nih? Dewa Baal. Nah ini dewa Baal seperti ini. Jangan membuat patung yang ada di atas air maupun di bawah bumi. Ini dewa yang menyerupai apa? Yang ada sayap. Tetapi mereka membuat dewa yang ada sayapnya. Karena Allah esensi tidak terlihat, kenapa mereka bisa membuat esensi Allah yang tak terlihat? Memang terlalu dalam. Kemudian dewa Baal dari para Asyoret. Ini konteks Keluaran 20 ayat 4.
Kemudian konteks dewa Molok di dalam Imamat pasal 18 ayat 21. Jadi Keluaran 20 ayat 4 itu adalah ketiga dewa ini. Dewa Dagon, dewa Baal, dewa Molok. Karena mereka membuat esensi Allah yang tak terlihat, lalu mereka menyembahnya. Itulah yang salah. Makanya pertanyaan saya kepada kamu, Nandar. Adakah ketika Yosua Allah menyuruh memerintahkan jangan membuat patung, tetapi Allah juga di sisi lain menyuruh Musa untuk membuat patung? Apakah Allah tidak konsisten? Ini tidak penting buat kamu, tetapi untuk orang Kristen di bawah. Allah menyuruh jangan membuat patung, tetapi Allah bilang buatlah patung. Musa membuat patung. Makanya pertanyaan saya, Nandar, pembuktian ini kamu yang buktikan. Adakah Yosua ketika dia menyembah tabut perjanjian itu menggunakan kata latria? Kalau kamu nggak bisa jawab, berarti kamu on. Ya, karena Yosua dalam Yosua 7 ayat 6 itu tidak ada seperti itu. Kemudian poin berikutnya, Nandar. Tentang hari Minggu, semuanya ku jawab loh, Nandar. Kisah Rasul 20 ayat 7, pada hari pertama apa ini, Nandar? Perhatikan. Minggu, mereka melakukan apa? Memecah-mecahkan roti, artinya mereka melakukan ekaristi pada hari Minggu. Jelas loh itu. Makanya Nandar, saran saya, kamu buktikan dulu. Kamu buktikan dulu ketika Yosua latria kepada itu, ada nggak Yosua latria kepada tabut perjanjian? Kalau Yosua adalah latria kepada tabut perjanjian, malam ini juga saya mualaf. Kamu nggak usah bawa argumentasi orang. Kamu DM aja orang itu, si RK kasih bantahan seperti ini. Debat sama saya nggak apa-apa, Pak Melato. Kami dialog orang Kristen, dialog dewasa. Ya. Jadi bukan cuma orang Katolik, orang Ortodoks pun melakukan demikian. Nandar, hanya satu hal. Waduh, memang kalau memberikan pengajaran ini butuh waktu banyak. Habis waktu ya. Nandar, pertanyaan saya itu simpel, Nandar. Tadi latria, Yosua latria, ada kata latria, kamu gak bakal temukan. Kemudian kedua, Nandar, ya, simple. Muhammad itu mendapatkan itu dari mana? Saya udah siapkan buku nih sebenarnya, ya. Tetapi ini coba saya tunjukkan, Nandar ya. Ada 360 berhala di Ka'bah nih, Nandar. Ya, dalam ini, apakah termasuk Hajar Aswad? Kan ada 360 berhala, apakah termasuk Hajar Aswad? Coba kau jawab. Banjar negara, bobok CRK, kalah debat, kalah PK. Berani main ujung, tidak tahu malu. Kalah aja. Ini gua tunjukkan RK, lu nggak jujur. Jet. Ya, makanya benar kata Melato, kalian ini menjual berhala. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam PL, ada yang namanya itu dalam bahasa Inggrisnya 10 the commandment, 10 perintah Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat, bukan hari Ahad, bukan hari Ahad, jeterkon. Bang Nandar yang ganteng, debater dari Kuningan Jawa Barat, sebetulnya ibadah hari Minggu ini berasal dari ajaran siapa? Ajaran pagan. Ini buku dari Kristen, bukan buku dari Islam. Saya tunjukkan ya bukunya. Kena kau RK. Nih. Ini buku dari seorang profesor mitologi Yunani, mengupas tuntas mitos-mitos dalam kebudayaan Yunani. Ini yang ngarang adalah dari Halak Batak, Profesor Dr. Jonar TH Situmorang MA MTH. Ini Pak Pendeta ini yang ngarang, yang nulis buku ini. Ternyata beribadah hari Minggu. Hari Minggu itu Sandai, San itu matahari, Dai hari matahari, hari dewa matahari. Halaman berapa RK? Halaman 49 nih. Jadi itu kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Ternyata mengacu kepada tradisi libur hari Minggu berasal dari tradisi pagan Romawi. Jederkon. Ini saya pakai data dari Kristen sendiri, dari profesor.
Ya, dari Romawi ternyata. Makanya kalau kau lihat di dalam Torah, bahkan Yesus sendiri itu ibadahnya hari Sabat. Ketika Yesus kecil mengajar di Bait Allah, hari Sabat, nggak ada hari Minggu. Ternyata hari Minggu adalah tradisi paganisme Romawi yang diadopsi oleh Kristen, termasuk perayaan Natal tanggal 25 itu hari Dewa Matahari juga. Makanya dibilang Sunday, sun matahari, day hari matahari. Ini yang nulis Halak Batak, profesor dari Halak Batak bernama pendeta. Siapa ini? Profesor Dr. Jonar Sitomorang, MTH, Magister Teologi, Jederwan. Ini ISBN, mana ISBN-nya? Udah lah, nanti waktunya habis. Ini dari dokter lah. Ya, ini ISBN-nya ada tuh, referensinya tuh, Jederwan. Kemudian yang kedua, ternyata 12 murid itu merujuk kepada pagan Romawi, pagan Yunani. Inilah ke-12 dewa Olympus yang kemudian membentuk sebuah keluarga, yaitu 12 tuh. 12. Kau baca Lukas 10 nomor 1. Murid Yesus itu ada 70. Kenapa yang digembar-gembar cuma 12? Ternyata mengikuti pagan Romawi, sama dengan agama Syiah. Syiah juga 12 imam. Itu merujuk kepada pagan Romawi, sama seperti Kristen. Ini buku loh, mitologi Yunani. Makanya saya tanya kepada kamu, Yesus bukan hanya memiliki 12 murid Yesus, tetapi 70 murid yang diutus oleh Yesus di dalam Lukas 10 nomor 1. Kenapa yang digembor-gemborkan di dalam Biblemu itu 12? Ternyata mitologi Yunani. Dan kenapa ibadah hari Sunday? Ternyata Sunday dewa matahari. Ini buku Kristen ini, bukan buku Islam ya. Bukan buku Islam. Saya pakai data loh. Coba ISBN-nya nih saya tunjukkan. Nah, tuh. Kalau kamu, nandar ngarang nih ada ISBN-nya. Lihat. Tuh. ISBN tuh ada tuh, Bobok halaman 49. Mana bukumu nih ya? Sunday Minggu, Sunday hari matahari, dari bahasa Latin dies solis. Makanya Kristen mengikuti paganisme Romawi. Makanya ini kebiasaan apa? Tradisi libur di hari Minggu berasal dari tradisi Romawi, bukan tradisi Yesus. Yesus liburnya hari Sabat, karena Tuhan di dalam Kristen liburnya juga hari Sabat. Ketika dia menciptakan alam semesta, di hari ke-7 baru dia istirahat, yaitu hari Sabat, bukan hari Minggu, bukan hari pertama. Bobok, jederhon. Coba tunjukkan di dalam Biblemu ya. Siapa yang mengajarkan hari Minggu kalau bukan dari pagan? Temanya pagan, larinya ke Yosua. Maaf RK ya, terlalu kencang nih soal jadi. Bobok dari Profesor Halak Batak Sitomorang. Ini terima kasih Profesor bukunya. RK bobok RK ya, tapi kita kalah PK ini ya. Aduh. Kenapa terdiam? Makanya jangan nantang-nantang debat. Bubuk juga kan kau? Saya nggak tahu itu buku tulisnya itu kamu nggak baca sampai habis ya. Tapi kalaupun itu benar, saya kasih bantahan. 1 minggu itu kan 7 hari, Nandar. Kalender yang kau pakai sekarang ini kan kalender Masehi, kalendernya orang Kristen yang kau bilang kafir kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau kau bilang hari Minggu itu haram, berarti Nandar ini tidak jalankan hari Minggu, teman. Nandar mentok hari Sabtu. Inilah oonnya mereka. Inilah oon yang mereka pakai nih, oon nih. Makanya argumentasi seperti itu sangat mudah dibantah. 1 minggu 7 hari, termasuk hari Minggu.
Kalau kau mengharamkan hari Minggu berarti mentok hari Sabtu gitu. Asli Nandar, kalian ini botol sekali sih, jujur. Serius, botol banget nih. Logikanya nggak main banget sih, jujur sih. Pantas kalian ini di botol-botolin sama apologet-apologet di room-room komal-komal ini. Sebelum bawa data itu, uji. Data yang kau bawa itu kau uji. Jangan longor kayak gitu. Ya. Berarti Nandar fix ya, untuk umat Islam atau pengikut oknum-oknum Islam, maaf saya ralat, yang mengikuti Nandar, pengikut Nandar, kalian jangan rayakan hari Minggu ya. Stop di hari Sabtu. Stop di hari Sabtu. Data yang Nandar bawa itu diharamkan hari Minggu. Stop di hari Sabtu kau Nandar. Ya, nih Nandar. Kalau mau Nandar, kau lihat, lihat. Nabi Muhammad menurut Zoroaster, jederkan. Zoroaster ini paganisme ini Nandar. ISBN ini Nandar ya. Ternyata nabimu diramalkan sama Zoroaster. Hal ini lebih penting dari ramalan-ramalan dalam teks-teks Zoroastrian yang disusun oleh Zarathustra adalah ramalan tentang munculnya seorang tokoh besar yang membawa unta berwarna merah, jederkan. Tidak diragukan lagi, itu adalah baginda Nabi Muhammad. Dan menurut buku itu lagi Nandar, kau tahu nggak? Kau tahu nggak Nandar? Pasang kupingmu. Menurut buku itu lagi, Zulkarnain pun dianggap sebagai pengikut Zoroaster. Coba kamu buka surah Al-Kahfi ayat 96. Dalam surat Al-Kahfi ayat 96 Nandar, kau tahu nggak? Ada nama Zulkarnain kan lagi bangun tembok besi. Ditulis Zulkarnain termasuk adalah bagian dari Zoroaster. Ngeri kali agama. Sabar, ucilim. Ada kipas kah? Aduh, saya panas nih ya. Kipas sayang, panas kah? Ucilim panas kah? Kipas sayang, kipas. Beta panas ucilim sini. Kalau mau ngamuk dengan Bang RK sini. Kalau ngamuk sini. Sini dengan Bang RK sini. Bang RK kasih panas lagi. Sini. Kenapa? Kalian sudah kepanasan kah? Ada kipas kah? Gak ada kipas. Aduh, sini saya bantu kipasin Nandar. Aduh. Jawab nih, bantah nih. Dokter Laribi, ISB-nya lengkap. Nih baru diskusi. Argumentasi kamu saya bantah. Nandar tidak menganut agama hari Minggu karena Nandar stop di hari Sabtu. Jadi tidak ada lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Wes, stop, jangan hari Minggu, stop hari Sabtu karena itu Nandar yang ngajarkan. Nandar yang ngajarkan, makanya argumentasi itu Nandar inimu dipakai. Kasian kenapa spendermu udah nggak ada duit ya Nandar? Malu kan? Salah PK kita. Ayo RK, gas. Gas RK, gas. Ya, gas. Sabar Nandar. Yang di sebelah udah nggak ada duit ya? Bantu dong support si Nandar. Kita debat, bukan masalah PK menang. Yang penting kamu juga debat. Butuh koin kan? Ngomong aja jujur. Kalau butuh ya semua juga senang kalau dikasih koin. Tapi kita targetnya jangan koin, menyampaikan kebenaran. Baik, di mute ya. Jadi si RK ini nggak nyambung. Nandar mengharamkan hari Minggu, bukan. Pembahasan kita adalah Yesus ibadah hari Sabat, Musa ibadah hari Sabat. Kenapa Kristen ibadahnya hari Minggu? Ternyata menurut Profesor siapa ini? Profesor Dr. Jonar Sitomorang, MTH, hari Minggu itu namanya hari Dewa Matahari. Saya tunjukkan nih RK, bukan mengharamkan hari Minggu. Dudul nih RK,
Ini dokter dari Halak Batak nih, Profesor Dokter Situmorang. Sandai, san itu hari, dai itu matahari, san itu matahari, dai itu hari, hari matahari dari bahasa Latin dies solis. Ternyata Kristen ibadah hari Minggu berdasarkan tradisi libur hari Minggu berasal dari tradisi Romawi. Karena orang Romawi beribadah kepada dewa matahari hari Minggu. Itu maksud saya, bukan mengharamkan libur hari Minggu. Aduh, otak di mana otak? Aduh. Kristen ibadah hari Minggu mengadopsi ibadah paganisme Romawi yang menyembah dewa matahari pada hari Minggu. Bukan gua yang mengharamkan libur hari Minggu, Dodol. Masa gitu aja gak paham? Lu lagi mabok ya? Masa gitu aja gak ngerti sih? Kemudian Yesus kan memiliki 70 pengikut lebih, 72 di dalam Kodeks Vatikanus, Lukas 10 nomor 1. Kenapa di dalam Kristen itu lebih mendominasi 12 murid Yesus? Ternyata dari pagan Romawi juga. Ini bukunya RK. Bukunya itu dari Kristen, bukan dari Islam. Ini mitologi Yunani mengupas tuntas mitos-mitos dalam kebudayaan Yunani. Ternyata budaya pagan. Profesor Dr. Jonar TH Sitomorang MA MTH Magister Teologi, profesor yang bilang ISBN. Masa gitu aja nggak paham? Sedangkan orang Islam nih, ini buat teman-teman yang mau umroh, kalau tidak bisa mencium batu hajar aswad jangan maksa, karena mencium batu hajar aswad itu sunnah. Kalau orang sudah desak-desakan cukup dari jauh aja kisbay, itu nggak apa-apa. Karena hukum mencium batu hajar aswad itu sunnah, sedangkan berbuat tidak menyakiti orang lain adalah kewajiban. Nih saya tunjukkan dari para alim ulama ya. Status hukum mencium hajar aswad, hukumnya itu adalah sunnah ya, sunnah muakkadah. Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, siapa yang tidak mampu menyentuh hajar aswad tanpa menyakiti orang lain cukup dengan isyarat tangan. Tuh, jadi nggak ada mencium batu hajar aswad sampai berdesak-desakan, itu nggak boleh. Nah, cara mengamalkan sunnah tanpa menyakiti, jika area hajar aswad padat, Rasulullah SAW memberikan contoh alternatif berisyarat jauh dengan tangan kanan. Tuh, jadi sebetulnya mencium batu hajar aswad tuh nggak boleh kita sampai berdesak-desakan ya, perempuan bercampur dengan laki-laki sampai saling peluk, itu nggak boleh, haram. Karena Rasulullah mengajarkan kalau tidak mampu cukup dari jauh, isbay. Ini Rasulullah yang ngajarin, bukan aku. Makanya al ilmu qoblal qaul wal amal, berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Akhirnya di framing sama kafir-kafir karisteng. Makanya kalau ibadah umroh atau umroh dan haji, kalau kita tidak sanggup mencium, jangan mencium, jangan memaksa. Langsung dari tangan aja. Allah sudah tahu niat kita mengikuti ittiba'ur Rasul. Itu menurut para alim ulama, bukan menurut saya ya. Di dalam Fathul Bari ijma'ul ulama. Cederkon. Kenapa begini RK? Kenapa? Jadi kalau saya umroh, saya kalau udah desak-desakan ada cewek gitu, saya nggak mau berdesak-desakan daripada dosa. Karena kita mencium batu hajar aswad itu sunnah, bukan kewajiban. Kalau kewajiban itu menjaga agar kita tidak menyakiti orang lain. Cederkon. Nah sekarang kamu tolong tuh tanggapi tuh. Ibadah hari Minggu ternyata pagan Romawi, bukan ajaran Yesus. Ternyata yang terbukti pagan itu kamu RK, bukan kami. Kemudian 12 murid Yesus juga mengacu kepada mitologi Yunani. Itu menurut profesor yang ada di dalam buku ini. Udah RK, lu closing aja, bubuk lu. Kalah debat lu, gak tega gua. Menang PK tapi kalah debat, percuma. Bubuk. Kita menang debat tapi kalah PK nih, aduh sultannya kemana nih? Kita menang debat tapi kalah PK ini, sultannya pada kemana sih? Haleluya. Jangan haleluya kawan-kawan ya, nggak boleh begitu. RK, kenapa? Nangis kau? Terima. Silakan. Standar. Ajaran dari mana lempar-lempar batu?
Lempar batu Nandar. Ke Arab lempar setan Nandar. Ini ajaran dari mana? Kenal nggak lempar setan? Nandar. Anjay. Kamu ke Arab hanya untuk lempar setan. Nandar, Mucilim sini. Bang RK ajarkan sini. Ya, kalau panas sini, biar Bang RK kipas. Pertanyaanku tadi, Muhammad cium batu itu dari mana? Asalnya, muasalnya. Lempar-lempar batu, lempar setan gini, asal muasalnya dari mana, Nandar? Yang tadi Zoroaster kamu nggak bantah. Tentang latria kamu nggak bantah. Ada nggak latria kepada patung? Ada nggak? Yosua lah contohnya. Nggak bisa kau bantah. Kamu nggak bisa bantah saya. Ini data kuat loh Nandar. Nah, kemudian yang ini nih Nandar, seru juga nih. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Nandar paling ketakutan ini kalau yang ini nih, serius nih. Data yang gue tunjukkan ini Nandar paling takut teman-teman. Mawar 13 orang berbeda. Nandar, perhatikan. Dukun-dukun Arab ini Nandar, lihat sini Nandar. Membahas tentang kerasulan Nabi Muhammad. Ada dukun lelaki, dukun wanita. Nabi, satu-satunya Nabi yang berhubungan dengan dukun-dukun Arab itu Nabi siapa Nandar? Nih, ada dukun wanita mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah. Nih. Anjay. Nandar. Jawab dong, Uclim. Sini dong, garangin Bang RK dong. Ya Allah. Anjay. Nandar, garangin Bang RK dong. Uclim sini. Garangin Bang RK dong, Uclim sini dong. Nandar, coba kau jelaskan dulu. Muhammad cium batu asal muasalnya dari mana? Kemudian lempar-lempar setan itu asal muasalnya dari mana? Gini. Nggak ada jawab, benjol kepala kau langsung itu, jeder. Ini Zoroaster nggak kau bantah. Ibnu Hisham nggak kau bantah. Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri kau nggak bantah. 3 buku saya kasih kau loh. Iya gua stres, kenapa? Pusing lo sama gua? Hah? Panas lo sama gua? Hah? Kenapa? Hah? Berantem lo sama gua? Mau berantem lo sama gua? Anjay. Anda, saya harap kamu yang latria kepada salib atau patung, coba kau tunjukkan data. Kan dari awal saya minta itu. Kamu kan paling paham latria, venerasi, adorasi kan? Masa katanya pertanyaan segampang ini kamu nggak jawab dari awal sampai akhir sih? Kemudian yang Zoroaster, Nabi Muhammad ditulis oleh kitab Zoroaster, gak kau jawab. Pertanyaan saya lagi, 360 berhala apakah termasuk Hajar Aswad? Kenapa? Dari mana Muhammad mencium Hajar Aswad itu? Tradisinya dari mana? Lempar-lempar setan itu tradisi dari mana? Kena nggak lempar setannya itu? Cim, sini. Panas, biar Bang RK bantu kasih kipas. Masih kuat Nandar mentalnya? Kalah PK, aduh jauh kali 4.800. Aduh iya tuh, kalah PK mulu. Kita nggak ada sultan kadi kita ini. Masa
Mayoritas kalah sama minoritas, parah nih. Baik, terima. Sok. Baik ya. Lu ngerti nggak berhala? Berhala itu berbentuk manusia, berbentuk patung. Kalau batu itu batu gak ada bentuknya, dudul, jederkon, bobok. Batu Hajar Aswad itu bukan berhala ya. Yang berhala itu patung berbentuk manusia, berkelamin, itu namanya berhala, dudul. Makanya Pendeta Mel Atok ketika menyindir kalian Katolik itu mengatakan begini. Kemudian yang mencium batu Hajar Aswad itu adalah suri teladan Rasulullah. Yang berikutnya, Bang Nandar, kenapa itu melempar lempar jumroh? Lempar jumroh itu adalah sebuah nilai filosofi, kemudian menapaktilasi ketika Ismail mau dikurbankan, maka dilemparilah setan itu sama Siti Hajar. Itu menapaktilasi itu. Lah kalian mencium batu, mencium patung ini neladani siapa? Makanya Pendeta Mel Atok menyindir kalian. Saya tunjukkan ya. Pendeta Mel Atok menyindir kalian RK. Ini Katolik kan yang nyium batu-batu, nyium patung-patung berhala itu kan. Nih, makanya kamu itu idolatri kepada Maria, pada patung, mengidolakan patung, berlatria. Nih, ini Pendeta Mel Atok nih yang ngomong, bukan gua. Bluetooth connect. Nih, dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Jangan ada padamu Allah lain. Hukum kedua, jangan membuat patung berupa apa Tuh, jangan membuat patung berupa apapun, malah patungnya dicium. apapun yang menyerupai apapun yang di langit, di bumi, di air, di mana untuk disembah. Jangan Kenapa patung dicium? Ini budaya siapa? Bobok. Itu Mel Atok sendiri orang Protestan mengatakan kenapa Katolik mencium patung dan membuat patung Maria, patung Yesus. Itu Protestan yang bilang, bukan Islam. Kemudian pertanyaan saya, Yesus ibadah hari Sabat. Lah, kenapa Protestan dan Katolik ibadah hari Minggu? Siapa yang ngajarin kalau bukan paganisme? Gak dibantah. Coba, Katolik dan Protestan ibadah hari Minggu itu siapa yang ngajarin? Ibadah di tanggal 25 Desember siapa yang ngajarin? Ibadah Yesus itu hari Sabat karena Yesus orang Yahudi. Lah kalian kenapa hari Minggu? Ternyata menurut Profesor Dr. Situmorang, kalian beribadah hari Minggu itu karena mengadopsi paganisme Romawi. Ini datanya. Nih, lihat nih. Halaman 49. Kenapa kalian ibadah hari Minggu? Sandai, hari matahari, makanya disebut sandai. Tradisi libur di hari Minggu berasal dari tradisi Romawi. Makanya kenapa tradisi Romawi? Karena apa? Kuno di Italia pada saat itu orang Romawi kuno beribadah di hari Minggu. Makanya mengadopsi paganisme. Kita tidak membahas tentang penyembahan. Kita berbicara tentang siapa agama pagan, yang mengadopsi pagan itu siapa. Ternyata kalian ibadah hari Minggu, Yesus ibadah hari Sabat, kalian ibadah hari Minggu. Makanya saya waktu dulu masuk gereja Masehi Advent hari ke-7, gereja Advent ibadahnya hari Sabat, mengikuti Alkitab. Lah kalian hari Minggu mengikuti pagan Romawi, jederkon. Kemudian halaman 38 saya tunjukkan. Halaman 36 nih. Kenapa kalian menggombor-gomborkan 12 murid Yesus yang ternyata ini mengadopsi budaya pagan Romawi tentang 12 dewa. Ini tuh ada 12 keluarga dewa. Sementara di dalam Lukas 10 nomor 1 murid-murid Yesus itu 70. Kenapa yang ditulis hanya 12 begini? Mengadopsi pagan Romawi, jederkon. Bahkan kau mengagungkan kalender Masehi. Ternyata asal nama 12 bulan dalam kalender Masehi itu adalah nama dewa-dewa pagan. Januari, Februari, Maret, April. Itu dewa pagan semua. Jederkon, bobok. Kamu tahu nggak yang membuat itu siapa? Itu Paus Gregorius, bobokon. Begini caranya berdebat. Kenapa kamu ibadah hari Minggu sementara Yesus hari Sabtu? Itu yang dijawab.
Kenapa 12 murid Yesus diagung-agungkan? Ternyata dari pagan Yunani, bobok. Kalah debat. Aduh, kita menang debat, kalah PK nih. Aduh, kalah PK terus nih kita. Aduh, untung menang debat. Coba kalau kalah, ya si RK sampai mau mewek. Coba kau jawab pertanyaan saya. Kenapa kalian ibadah hari Minggu? Siapa yang ngajarin? Kalah debat. Mewek. Terima. Mau lanjut apa enggak nih? Kami pun kalau melakukan misa itu hari Sabtu loh Nanda. Saya nggak mau terlalu yang akademis ya, tapi yang real-real aja. Kami misa, coba teman-teman aku tanya, teman-teman misa hari Sabtu ada nggak? Ya Tuhan Yesus bilang, akulah Tuhan atas hari Sabat. Ya, ketika dia Tuhan atas hari Sabat, kenapa kita beribadah hari Minggu? Di mana Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya kan? Ada kemenangan nggak di hari Minggu? Ada kan kemenangan di hari Minggu? Yang membatalkan Sabat siapa? Ada tuh kami membatalkan Sabat, Anda. Kami nggak batalkan Sabat. Kami nggak tiadakan Sabat. Kami ibadah hari Sabtu. Hari Minggu kami ibadah lagi, Nandar. Karena itu adalah kemenangan. Lalu Nandar, kau bawa itu Paus Gregorius ya Nandar. Harusnya kamu malu tuh Nandar. Kalender yang kau pakai sekarang itu dari orang Katolik. Harusnya dunia itu memakai kalender Hijrah. Tetapi masalahnya dunia memakai kalender Gregorius Masehi. Udah nggak nyambung. Secara tidak langsung kalian tunduk kepada kami. Iya, sosok hari mualaf sedunia tanggal 25 Desember. Kalau kau pakai kalender Hijrah, nanti tahun depan itu akan mundur tuh Nandar. Benar gak yang gue bilang? Secara tidak langsung kalian tunduk takluk terhadap kami karena dunia bakal Islam di Indonesia pun memakai kalender Gregorius. Anda tahu malu. Benar kan Anda yang gue bilang? Benar kan? Benar kan? Kenapa terdiam? Terdiam. Kemudian Nandar ya, tadi kan gue udah bilang nih Nandar, gue udah jelaskan. Makanya kalau memang Pak Melatok mau dialog dengan saya masalah Keluaran 20 ya, saya mau-mau aja ya. Keluaran 20 ini kita bicara esensi Allah yang tidak terlihat Nandar. Karena esensi Allah yang tidak terlihat, bagaimana mungkin mereka mengetahui Allah yang esensinya seperti ini? Allah yang esensinya seperti ini. Ini belum inkarnasi Kristus nih. Jadi konteks dalam Keluaran 20 ya, itu berbicara tentang yang ada di air, yang ada di langit. Itu adalah yang pertama apa? Dewa Dagon. Kemudian dewa apa? Ini kontekstual, dewa Baal. Kemudian dewa apa? Dewa Molok, Nemolok. Ini konteks Keluaran 20, patung lembu. Itu konteksnya. Ya. Sekarang saya tanya Nandar, memangnya contohnya gini, ini kan ada gambar ikon rohani nih Nandar kan? Gue cium nih. Apakah berhala? Beda dengan Islam, ketika mencium Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Benar gak? Hadis kan ada bunyi gitu kan? Mencium Hajar Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya, jederkan. Kenapa? Panaskah yang di sebelah? Ucilim-ucilim yang di sebelah?
Kenapa? Udah nggak ada yang ngegip kau, Nandar? Habis duit kalian? Oh, mana level? Level 10-12 yang support Nandar. Pantas. Nandar lemas. Jelas kan Nandar kan? Nandar, atau perlu gue pakai akun gue yang satu yang level 26 untuk give alone Nandar? Kalau gue sih nggak mau nerima sih yang dari kalian nggak mau. Kalau lo perlu dari gue sih gue siap kasih sih. Kenapa? Ucilim-ucilim di sebelah panas sini sama Bang RK biar Bang RK kipasin. Gas. Buat Nandar. Silakan kamu inilah Nandar. Kamu udah data kamu udah nggak ada. Silakan Baik, kamu. baik, datamu sudah nggak ada. Kita closing aja ya, sama-sama closing ya. Di follow Bang RK ya teman-teman ya. Kasihan udah nggak ada yang support kamu Nandar. Aku kasihan juga. Kamu closing, aku closing. Kamu ini. Baik, 2 kali terima. kan? Ayo, terima. Teman-teman, si RK sudah menyerah karena sudah dia ngajak closing, baiklah. Jadi dia sudah tidak sanggup membuktikan kenapa mereka ibadah hari Minggu, ya. Ternyata hari Minggu adalah hari dewa matahari. Makanya disebut Sandai. San itu matahari, Dai hari dewa matahari. Kemudian konsepsi 12 murid itu adalah konsepsi pagan Yunani. Yang nulis buku ini adalah orang Kristen, namanya Profesor siapa ini, bahkan 12 Masehi juga. Kau jangan bangga dengan 12 Masehi, karena nama-nama dalam bulan Masehi itu adalah nama-nama dewa Yunani. Ya, asal nama 12 bulan dalam kalender Masehi ternyata adalah dewa-dewa Yunani, bukan murid-murid Yesus, bukan Matius Markus, bukan, tapi dewa-dewa Yunani. Dewa Januari, dewa Februari, dewa Maret. Ceder kawan, ini saya buktikan lagi ya. Kenapa Karisteng beribadah, ini yang 12 murid nih teman-teman ya. Ini konsepnya sama, 12 murid. 12 murid kalau di dalam Yunani itu 12 dewa, ada dewa Zeus, ada dewa, pokoknya ada 12 nih. Inilah ke-12 dewa Olympus, tuh disebutnya dewa Olympus. Ternyata diambil konsepsinya sama Kristen, 12 murid Yesus. Kalau kita lihat Lukas 10 nomor 1, ternyata yang menjadi murid Yesus itu banyak, ada 70 orang. Kenapa yang diagung-agungkan 12? Ternyata mengacu kepada paganisme Romawi, 12 dewa Olympus. Kemudian kenapa Karisteng beribadah hari Minggu? Ternyata mengacu kepada dewa matahari. Nah, bahkan Anda lihat sosok ini siapa? Mirip siapa? Mirip Yesus. Ternyata ini adalah dewa bulan. Tuh, ternyata foto Yesus itu dewa bulan di sini. Ya, Mandai, Senin, hari bulan, bahasa Latinnya dies lunae. Coba kau lihat ini foto siapa itu? Ini kan foto Yesus, ya kan? Ternyata dewa bulan. Oke, kita lihat halaman 49. Nih RK, sekali lagi kau tidak bisa membantah. Kalau hanya kau ini bangkit hari Minggu, itu bukan landasan, karena Yesus tidak pernah ibadah hari Minggu. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Karena tradisi libur di hari Minggu berasal dari tradisi Romawi kuno. Kenapa di hari Minggu libur? Pada saat itu orang-orang Romawi kuno beribadah di hari Minggu, nyembah para dewa. Makanya digambarkannya dewa matahari, Sandai. Kamu tidak sanggup membantah, ya, itu sudah. Kamu tidak sanggup membantah. Sedangkan nih, gue tunjukkan. Nih bahkan menghilangkan duri dari jalan saja itu menghapus dosa. Nih, saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkan duri itu, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Rawahu Bukhari.
Jadi bukan durinya yang menghapus dosa, tapi kau menyelamatkan orang lain supaya tidak terkena durilah yang menyelamatkan. Bukan Hajar Aswadnya yang menghapus dosa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mencucukkan tongkatnya, Hajar Aswad tidak bermanfaat dan tidak memberikan bahaya. Kenapa aku menciumi? Ittiba'u Rasul, mengikuti Rasulullah. Bukan Hajar Aswad yang menghapus dosa, tetapi Allah lah yang menghapuskan dosa karena kita mengikuti Rasulullah. Tidak ada satu hadis pun kalau Hajar Aswad dapat menghapus dosa. Yang dapat menghapus dosa itu adalah Allah ketika kita mencium. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada idofah. Lu ngerti idofah apa enggak? Idofahnya bukan ke Hajar Aswad, idofahnya kepada ittiba'u Rasul. Makanya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Jadi disitulah letaknya pengampunan dosa, mengikuti Rasulullah, bukan mencium batu, Dudul. Kalau mencium batu itu adalah menghapus dosa, tentu kewajiban. Mencium batu Hajar Aswad itu bukan kewajiban. Yang menghapus dosa itu kita berbuat menciumnya mengikuti Rasulullah, bukan batunya, paham? Karena di dalam Islam yang menghapus dosa itu bukan hanya itu. Berpuasa menghapus dosa, tersenyum, bersedekah menghapus dosa, bukan hartanya yang menghapus dosa. Bobok RK kalah debat, aduh kita kalah PK terus nih, menang debat kita kalah PK nih. Oke, silakan closing statement. Ayo, kalah debat kau, nekat tuh lawan Melatok. Satu lagi musuhmu ada tuh Melatok. Bobok si RK nih, nggak bisa jawab. Bulan bintang. Nandar, bulan bintang. Gue balikin aja sih Nandar, gampang banget. Serius, gue tinggal balikin aja statement lo tentang paganisme, gue balikin aja Nandar. Lihat ini di atas apa ini Nandar? Masjid kan? Makasih Nandar, lihat itu. Bulan bintang Nandar, gue balikin. Tadi kan lo bilang bulan bintang itu paganisme. Nah yang gue balikin ini apa ini Nandar? Siapa yang penganutnya Nandar? Ya kamu kemakan omongan kamu sendiri. Kenapa panas di sebelah kah? Kipas kah? Ada kipas gak Nandar? Apalagi 21.000 koin, ada kipas. Kemudian Nandar, lalu untuk apa batu itu dicium? Karena mengikuti Rasul. Rasulmu ikut siapa dari tadi? Gua tanya, lu gak jawab. Lalu untuk apa batu dicium? Lo bilang untuk ikut Rasul. Rasulmu ngikut siapa? Siapa yang perintahkan Rasulmu? Mohon gue jawab nih Nandar ya, terkait masalah 12 itu ya. Jauh sebelum itu Nandar, bicara tentang 12 suku Bani Israel itu, angka 12 itu kan, 12 suku Bani Israel itu kan, ya bicara tentang Israel yang baru pada akhirnya di situ. Karena ya kami adalah Israel yang baru. Ya. Jadi sebelum kau bilang 12 itu adalah dari sinilah. Jadi ketika di dalam Taurat ada 12 suku Bani Israel, apakah itu pagan? Kalau kau bilang pagan berarti Yehuda itu kan, ya Pak, Israel itu kan adalah nabi kan? Adalah apa kamu kan? Ya Israel itu kan, Yakub itu kan disebut sebagai Israel. Berarti kau bilang Yakub itu pagan? Iya kak. Makanya sebelum 12 yang tadi 12 rasul yang kau bilang itu, jauh sebelum itu sudah ada. Sudah ada 12 suku Bani Israel, kau usah ngarang-ngarang. Ya nggak ada kami menyembah berhala gini, nggak ada. Masalahnya murid Yesus ada 70, kenapa hanya 12? Ya. Diam, jangan potong.
70 murid itu bicara konteks yang beda lagi. Saya pun termasuk murid Yesus. Nah ini kan tipikal orang nggak terima kekalahan. Jadi ketika gua ngomong udah nggak mau dengar nih, kayak gini nih. Lo harus dengar dong. Lo tadi ngomong gua diam. Sekarang lo nggak mau dengar, gimana sih Nandar? Lihat tuh 21.000 plus kali-kali Nandar. Ya Nandar ya. Jadi terkait latria kepada patung kamu nggak bisa buktikan. Terkait Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham kamu nggak bisa buktikan. Terkait apakah batu Hajar Aswad bagian dari 360 berhala kamu nggak bisa buktikan. Terkait Zoroaster ini kamu nggak bisa buktikan. Jadi apa yang kita mau dialog? Dia benjol kepalamu Nandar. Kamu jawab keluaran 20 saya bantah. Jadi kamu ini harus upgrade ilmu kamu Nandar. Ini saran dan masukan saya. Kapan kau berkembang? Itu-itu aja ilmumu. Baca bukan dipajang, longor. Buku itu dibaca bukan dipajang. Malu, udah malu makanya balik kamera tuh. Kenapa? Muslim di sebelah juga kepanasan. Sini hujat RK dong. Muslim di sebelah juga kepanasan. Sini hujat RK dong. RK pingin dihujat. Nanti mogok debat. RK pingin dihujat dong, sini dong sayang. Biar RK kipas-kipas gitu. Oke lah Nanda, thank you. Sampai di sini Nanda. Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Ya, jangan marah Nanda ya. Lagi ya. Udah dapat. Ya kalau gua mogok ya terserah gua. Udah dapat beliau merah jangan mogok lagi. Udah ada dikasih cece kata Sopiatul Ladi Ekowati. CRK sudah dapat brio, sudah dapat rumah, studio bagus. Udah RK. Lain ditanya, lain dijawab. Bobok. Lawak memang si RK ini. Bahas kemana-mana. Udah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi